Saya Siti Rusula Dewi dengan NIM C2410-323. Dan saya Ulan dengan NIM C2410-410. Kami di sini akan membahas mengenai PSAK 207 mengenai laporan arus kas. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 207 tentang laporan arus kas. Betul sekali, PSAK 207 ini secara resmi efektif berlaku untuk periode laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Standar ini menggantikan PSAK sebelumnya, yaitu PSAK 2 tentang laporan arus kas. Secara garis besar, ruang lingkup PSAK 207 mewajibkan setiap entitas untuk menyajikan laporan arus kas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangannya untuk setiap periode penyajian. Ruang lingkup ini kemudian dijabarkan lebih mendetail ke dalam 4 pilar utama. Yang pertama, pengukuran. Kapan arus kas harus diakui? Yang kedua, pengukuran. Berapa nilai arus kas yang harus dicatat? Yang ketiga, penyajian. Bagaimana cara menyajikan suatu arus kas ke dalam sebuah laporan? Dan yang terakhir, yang keempat, pengungkapan. Apa saja poin-poin yang harus diungkapkan? Kita mulai dengan pengakuan. Suatu arus kas diakui pada saat kas atau setara kas secara fisik masuk atau keluar dari entitas. Hal ini dinamakan berbasis kas atau kas basis. Substansi dalam ruang lingkup. Selanjutnya, ada pengukuran. Setiap arus kas diukur dalam jumlah rupiah yang sebenarnya diterima atau dibayarkan. Kas diukur sebesar nilai nominal, sedangkan setara kas diukur dengan nilai yang mendekati nilai wajar. Untuk penyajian inilah jantung dari PSAK 207. Seluruh arus kas selama suatu periode harus diklasifikasikan ke dalam 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Penyajiannya dapat menggunakan metode langsung, yaitu mengungkapkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto, atau metode tidak langsung, yaitu menyesuaikan laba bersih. Lalu yang kedua, terdapat aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengubah jumlah dan komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Dan yang terakhir, pengungkapan. PSAK 207 mensyaratkan pengungkapan penting antara lain. Poin pertama, kebijakan akuntansi untuk menentukan komposisi kas dan juga setara kas. Poin kedua, rekonsiliasi jumlah kas dan setara kas dalam laporan arus kas dengan pos yang setara dalam neraca. Yang ketiga, arus kas non-tunai, seperti akuisisi aset dengan cara pertukaran, harus diungkapkan dengan terpisah. Yang keempat, jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh entitas, misalnya karena dibatasi oleh peraturan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa laporan arus kas berdasarkan PSAK 207 bukan sekedar kewajiban, melainkan sesuatu yang esensial. Ia memberikan lensa yang jernih untuk melihat likuiditas, fleksibilitas, keuangan, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari operasi intinya. Dengan memahami dan menerapkan PSAK 207 dengan baik, penyusunan laporan keuangan dapat memberikan informasi yang Dan bagi pengguna laporan, informasi ini menjadi dasar yang andal untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.